Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Syawal, bahkan di malam yang ke-13 bulan Syawal masih ada suasana Idul Fitri. Maka saya sekaligus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian siyamana wa siyamakum, saum kita dan saum Bapak Ibu, qiyamana wa qiyamakum, qiyam ibadah kita selama sebulan. 1 bulan lamanya kita menahan, mengendalikan nafsu. 1 bulan kita tidak makan dan tidak minum. Tapi herannya, ketika kita tidak makan dan tidak minum, malamnya kita kuat melaksanakan qiyam ibadah. Ini kehebatan saum. Kita nggak makan, Pak, lapar, nggak minum, haus, tapi malamnya kuat. Setelah masuk Syawal kita makan, kita minum, tapi kita nggak kuat salat 11, ada yang 23, bahkan 36. Ini kan hebatnya saum ya. Belum selesai kita yang melaksanakan salat malam, itu ditambah lagi dengan tadarusan sampai jam 12 malam. Habis tadarusan pulang ke rumah, nambah lagi dia dengan qiyamul lail. Walaupun mungkin banyak terjadi silang pendapat tentang sholat qiyamul lail, sholat tahajud ini, tapi berlepas dari itu menunjukkan bahwa ternyata di balik itu semua ada kekuatan. Apa yang kita tangkap? Salah satu rahasia saum adalah bahwasanya saum Ramadan itu qahrun li'aduwillahi ta'ala, mengalahkan musuh Allah. Dan musuh Allah itu ya setan ya, iblis itu musuh Allah, musuh kita semua tuh. Yang sombong-sombong, iblis itu kan sombong tuh. Jadi yang mana yang sombong, merasa hebat, itu musuhnya Tuhan. Karena Allah tidak mau ada yang menyaingi kebesaran dia. Maka salah satu wasilahnya itu adalah syahwat. Dan syahwat itu semakin kuat ketika kita makan dan minum. Ini rahasia. Kenapa siangnya kita lapar haus, malamnya kita kuat. Nah, ketika kita masuk bulan Syawal, maka tentunya tidak berakhir Ramadan itu. Sebulan itu kita latihan, Mbak. Sebulan itu kita proses belajar.
Apa yang kita hasilkan? Ritual setiap tahun itu ada 1 bulan Ramadan, adalah satu rutinitas. Tapi yang penting adalah bukan rutinitas dan ritualnya, hasilnya. Berhasil tidak? Kalau ternyata Ramadan kita bangun jam 3, jam 4, habis Ramadan bangun jam 7, kesiangan, salat subuhnya gabung jadi salat subuh dengan duha. Jadi kalau pakai usalli misalnya itu subha, bukan subuhi kan, subuh dan duha ya, ini misalnya, maka rugi kita, gagal. Tapi paling penting sebetulnya di balik ritual itu kemudian meningkat lagi lisan yang kita jaga kan, tidak lagi di bulan Ramadan kita berzikir, bertasbih, maka masuk bulan Syawal mestinya semakin kita jaga lisan ini. Tapi yang terpenting sebetulnya adalah bekas ritual itu masuk menjadi sebuah nilai spiritualitas rohani ke dalam kalbu, ke dalam jiwa kita. Hasil daripada saum, hasil daripada sholat itu membekas kepada jiwa, kepada kalbu, kepada kepekaan kita kepada sosial. Bapak dan Ibu, di ujung kita puasa itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Di balik kita melaksanakan sholat yang diperintahkan, bahkan dianjurkan Nabi selama 5 kali sehari semalam itu berjamaah, itu sebetulnya dalam rangka mengetuk pintu hati kita untuk peka dengan lingkungan kita. Jangan cuma Ramadan, saya kadang-kadang agak prihatin Bapak Ibu. Di 10 terakhir Ramadan itu biasanya ada istilahnya berbagi-bagi dengan orang miskin, dengan anak yatim. Menurut sebagian mereka merasa dekat dengan Tuhan karena sudah membagi-bagi. Tapi menurut orang yang peka sosialnya, peka kalbunya, jiwanya, ketika dia menjejer anak-anak yatim di atas panggung, kemudian dibagi uang per orang 20-50 ribu satu orangnya, di hari itu saja, maka sesungguhnya bagi orang yang memiliki kepekaan jiwa, dia bukan berbagi tapi mempertontonkan kemiskinan. Bayangkan Pak, kalau itu anak-anak kita, tuh anak-anak yatim itu naik ke atas panggung kemudian dipertontonkan dan kita kasih duit, itu mempertontonkan kemiskinan mereka. Apa justru sebaliknya? Bukan malah kita dekat dengan Tuhan, malah lebih jauh dengan Tuhan. Sehingga untuk belakangan, tahun-tahun belakangan ini, undangan-undangan orang-orang biasanya di panti-panti asuhan ke saya berusaha untuk tidak datang lagi. Malu Pak. Tega nggak kita? Sejak 2021 saya diundang. Anak-anak yatim semua berjejeran. Sementara sang penceramah dengan gayanya luar biasa hebat, tapi tak sadar sebetulnya jiwa kita, kalbu kita itu sudah rusak. Mendiamkan, mempertontonkan anak yatim di hadapan orang banyak. Maka itulah, dulu ada sosok ulama yang fenomenal, ulama yang sampai detik ini masih kontroversi, ulama yang hidup di abad ke-11 Masehi atau abad ke-6 Hijriah, di masa berkembangnya ilmu pengetahuan dengan pesat, di masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan kita kenal sebetulnya dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang luar biasa berkembang pesat keilmuan. Ada Baitul Hikmah, ada universitas terbaik namanya Baitul Hikmah. Di masa Harun ar-Rasyid yang semakin berkembang,
sampai kepada Khalifah Al-Ma'mun, sehingga kemudian terjadi kemerosotan. Ketika itu muncul satu madrasah nizamiyah dari Bani Saljuk. Salah satu pengajar yang cukup fenomenal sampai hari ini, yang selalu dikritik, selalu juga kontroversi lah. Dia bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Ketika itu, pada masa itu, ulama terbagi dalam 3 kelompok besar. Ada yang disebut dengan ulama-ulama fikih, jadi kelasnya kelas fikih. Ada ulama mutakallimin, ulama teolog, ahli kalam, ahli tauhid, ahli dalam perdebatan. Dan yang ketiga ada para filosof, ulama-ulama filsafat. Ketika melihat 3 kelas ini, Al-Ghazali sebetulnya adalah sosok ulama yang menguasai ketiga bidang ilmu ini. Secara fikih dia mumpuni, secara ilmu kalam, ilmu teolog, ilmu debat, beliau adalah hujjatul Islam, dan beliau seorang filosof yang terkenal di masa itu. Nah, tetapi pada masa itu ulama-ulama, 3 kelompok ulama ini, mereka tidak menghayati. Jadi gini, hari ini saum itu mestinya kita hayati, dan penghayatan itu adanya di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita. Qalbul mu'min itu baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Bukankah sebetulnya Allah itu lebih dekat min hamdil warid daripada urat leher kita? Kok Allah dekat? Di mana Allah? Ketika ada orang yang datang dalam kondisi dia kelaparan, aku bersama dia, kata Allah. Apa yang kita tangkap? Kepekaan hati. Saum itu sebetulnya melatih bagaimana hati kita itu semakin peka. Pada masa itu penghayatan tidak ada. Ulama-ulama fikih ketika itu berebut ingin mendapatkan kedudukan di sisi kekuasaan masing-masing. Sampai ini juga ada kan, sehingga banyak ulama-ulama fikih, ulama-ulama itu diraih oleh para penguasa untuk menjadi atau memilah-milahkan hukum-hukum. Di satu sisi para mutakallimin, para ahli debat, para ahli teolog pun juga dalam pandang Al-Ghazali tidak ada penghayatan dalam persoalan teolog. Hanya kadang-kadang suka mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan, saling menyerang kelompok satu kepada kelompok yang lain. Enggak ada kedamaian di balik itu. Filosof juga meninggalkan Tuhan. Maka Al-Ghazali menangkap bahwa keadaan yang seperti ini adalah keadaan di mana agama itu telah mati. Betul para ahli fikih banyak. Persoalan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana berzakat, bagaimana berhaji dibahas tuntas. Tapi bagi Al-Ghazali, agama yang sebetulnya letaknya berada di dalam sini. Iman itu kan at-tasdiq. Dan at-tasdiq itu fil qalbi, dalam hati. Itu sudah mati, kata Al-Ghazali. Al-Ghazali menangkap
keadaan yang sejatinya pada masa itu keilmuan yang begitu luas, dalam dan begitu menyebar. Yang terjadi bagi Al-Ghazali sebaliknya, agama telah mati penghayatannya. Maka di balik itu kemudian Imam Al-Ghazali membuat satu kitab yang saya katakan cukup fenomenal dan kontroversi. Dan kita memahami bagaimana Al-Ghazali, karena beliau memang bukan pakar hadis sebetulnya. Bukan secara keilmuan beliau ahli fikih, beliau ahli tauhid, ahli filsafat. Namun pada masa itu hadis-hadis belum terlalu dibukukan. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan bagi beliau di masa itu yang terpenting adalah bagaimana orang itu menghayati agama spiritual. Bukan hanya ritual, tapi spiritualnya. Bukan hanya keyakinan, keimanan, faith, tetapi menghasilkan sebuah value, nilai. Nilai membuat sebuah sikap. Sikap ini yang kalau kita kaji dalam kajian-kajian tafsir, itulah ketakwaan. Umar bin Khattab nanya sama Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, apa itu takwa?" Kata Ubay bin Ka'ab adalah sekretaris Nabi. Kata Ubay, "Hai Umar, kau pernah enggak berjalan di satu jalan yang licin, naik ke atas, gelap gulita, ada pecahan-pecahan kaca di samping kanan kirimu, ada jurang yang terjal, apa yang kau lakukan?" Hati-hati, sikap. Nah, maka Al-Ghazali menulis sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali penghayatan kepada ilmu agama. Saya tidak menyebutkan menghidupkan agama, karena agama itu pada masa itu begitu luas pengetahuannya, dalam sekali. Tapi penghayatannya itu beliau membagi dalam 4 kitab besar, dan masing-masing kitab itu dibagi lagi dalam berbagai bagian-bagian kitab. Ya, saya masuk pada salah satu kitab yang beliau beri judul Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab syarah menjelaskan ajaibil qalbi, tentang keajaiban hati. Keajaiban hati. Al-Ghazali adalah ulama yang bagi kita, bahkan dunia, mengakui beliau mampu mendamaikan antara fikih dengan tasawuf. Formula yang beliau sampaikan sehingga mampu menjadikan fikih dan tasawuf itu menjadi dua hal yang berjalan seiring, Pak. Senada dengan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kun faqihan sufiyan, la takun sufiyan faqihan. Kemampuan Imam Al-Ghazali juga di dalam menyampaikan nasihat-nasihat beliau itu mampu menyentuh setiap mereka yang mendengar. Ini ada rahasia di balik itu. Bapak Ibu, gini, kalau orang itu salah, kemudian dia tahu dia salah, lantas kita salahkan, dia marah, Pak. Ini tahunya itu salah, inya itu salah, tahu pada salah, salahkan ya, amuk juanya. Apalagi kalau dia itu salah tapi merasa bujur. Ini salah merasa bujur, pian salahkannya, makin hamuk dia. Tidak bagi Al-Ghazali. Ini yang saya tertarik, Pak. Kalau pada sisi ini saya melihat bahwa beliau mirip kemampuan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani.
kemampuan fuqaha dari mazhab Hambali ini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir itu mazhabnya Hambali, kalau Imam Al-Ghazali itu mazhab Syafi'i, kalau Ibnu Athaillah Iskandar itu mazhabnya Maliki. Mereka berdasarkan fikih semua. Apa enggak ada yang meninggalkan fikih? Enggak ada. Enggak ada ulama-ulama itu meninggalkan syariat, itu enggak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa menjadikan para perampok itu jadi muridnya. Ini kan terkenal nih, perampok jadi muridnya. Ada maling masuk rumah, Pak, maling mencuntan, salah masuk rumah nih, termasuk rumah ya waliullah ya. Rupanya sang syekh ini nggak tidur karena ada tamu tengah malam, bertamu yang kebetulan itu penting. Si maling tahu ada tamu dan si yang ada itu nggak tidur, sembunyi. Kebetulan sembunyinya dulu itu ada ruang tamu itu ada semacam dipan, di bawah itu kan ada kolong tuh. Di bawah kolong bersembunyi. Jadi ketika itu memang kebetulan ada salah satu di antara sahabat ulama juga oleh Syekh Abdul Qadir yang meninggal dunia. Maka sahabat-sahabat Syekh Abdul Qadir ini meminta kepada beliau ini istilahnya siapa pengganti. Istilahnya kayak majelis ulama, siapa yang menggantikan lagi. Siapa yang pantas menggantikan. Persis seperti kisah Sunan Kalijogo ya. Beberapa sunan datang kepada Sunan Kalijogo untuk siapa yang pantas menggantikan Syekh Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, siapa yang malam ini dia terbangun, dialah yang nanti menggantikan. Siapa yang bangun, wahai Syekh, jam 2 malam. Tersenyum Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ketuk ke bawah. Wallahu alam, saya tidak tahu kesahihan cerita ini, tetapi yang jelas ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita adalah si maling itu keluar dan dinasihatin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasihat itu masuk ke dalam sini. Yang saya ingin ambil adalah bagaimana nasihat itu masuk ke dalam hati. Ya. Nah, kita lanjut. Wa huwa al-kitabul awwal, dan inilah kitab yang pertama kali, kitab yang awal min rubu'il muhlikati, dari rubu' itu seperempat, salah satu di antara 4 ya. 4 kitab yang saya bilang tadi ada 4. Tapi 4 itu terbagi lagi dalam banyak kitab, banyak pasal ya. Jadi bukan Al-Ghazali isi kitabnya kalau pian buka itu luar biasa ya. Bahkan banyak mukhtasarnya ini. Oleh Ibnu Qudamah, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mukhtasarnya. Tapi sudah mulai ada istilahnya ditambah, misalnya ini syarahnya, ini hadisnya. Jadi kalau kita mau mengkritik itu jangan sekadar mengkritik, carikan solusi. Oh ini hadisnya dhaif, dijelaskan gitu. Jangan cuma beraninya mencela Imam Al-Ghazali. Karena kalau kita bicara secara kemanusiaan nggak ada yang benar 100%, Pak. Kita yang suka menyalahkan itu pun bisa jadi kita yang paling banyak salah daripada dia. Jangankan kita manusia, bahkan Nabi pun ditegur Tuhan dalam posisi sebagai Nabi ketika melakukan kesalahan. Nabi yang tak pernah melakukan kesalahan itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, kekasih Allah pun juga. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya, wahai Imam Ahmad, apakah kekasih Allah itu mungkin melakukan kesalahan? Kenapa tidak? Kata Imam Ahmad. Kenapa tidak? Karena kita manusia pasti punya kesalahan. Nah, maka Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah ditulis mukhtasarnya, ya, penjelasan ringkasan tentang Ihya Ulumuddin ini. Nah,
Ini adalah seperempat daripada awal kitab yang berbicara tentang hal yang merusak dan menghancurkan, muhlikat. Muhlikat itu menghancurkan. Bagian tentang persoalan qalbu, persoalan hati, kata beliau. Saya baca ya, biar pelan-pelan supaya enak ya. Jadi kalau kajian kitab itu enak dibaca pelan-pelan, nggak lompat-lompat, supaya kita paham. Karena banyak orang menuduh itu katanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu hadis ini. Itu bukan hadis, itu ucapan Al-Ghazali, perkataan beliau. Ya, kita lihat. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, Dia tatahayyaru duna idraki jalalihil qulubu wal khawatir. Segala puji bagi Dia Allah yang mana semua makhluk itu heran, baik dalam lintasan-lintasan hati dan kalbu-kalbu mereka tentang keagungan Allah. Segala puji bagi Allah yang mana kita semua itu bingung, heran, kita takjub dan kita mengagumi betapa Allah itu sangat agung dan mulia. Bahkan lintasan-lintasan hati dan getaran-getaran ini mengakui keagungan Allah. Hanya Dia yang agung. Dialah yang maha, ya. Wa tudhasu fi mabadi isyraqi anwarihil ahdaqu wan nawadir. Dan kedahsyatan segala pandangan tentang dasar-dasar percikan kecemerlangan cahayanya Allah. Al-muttali'u ala khafiyatis sarair. Dialah Allah yang mampu melihat, ya, terbitnya segala macam rahasia-rahasia yang tersembunyi. Al-alimu bimaknunatid dhamair. Dia mengetahui segala macam kandungan-kandungan dalam jiwa. Ad-dhamair itu jamak dari dhamir, itu hati kita. Dia mengetahui segala kandungan hati yang tertutup, bahkan yang tersembunyi Dia tahu. Wal mustaghni, Dia kaya, Dia tidak memerlukan, Dia tidak membutuhkan. Fi tadbiri mamlakatihi, Dia tidak memerlukan, Dia tidak membutuhkan kepada pertolongan karena Dia adalah raja. Anil musyawir, tidak perlu bermusyawarah. Wal mawazir, dan tidak perlu adanya menteri dalam kerajaannya. Jadi Dia tidak perlu menteri, Pak. Muqallibul qulub, Dia yang membolak-balikan hati. Maka doa kita, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Karena al-qulub, al-qalb itu sebetulnya adalah bolak-balik. Maka kadang-kadang hati itu begini, kadang berubah, Pak. Ya, jadi maka Dia yang membolak-balikan hati. Niat bersedekah sampai di masjid berubah. Nah, ini hati itu bolak-balik. Ini rahasia hati itu nanti akan kita baca di mana. Kadang-kadang misalnya ada pengemis datang, perintah Allah kan kita bantu orang kelaparan. Tapi setan bikin ulah. Apa kata setan? Tuh bau, lah kasih julung duit. Maka ketika kita menjulung duit untuk si pengemis supaya nyalakas berjauh karena baunya dia, bukan karena Allah lagi. Nggak ada nilai lagi di sana. Imam Ali bin Abi Thalib
Di saat pedang mau diacungkan ke kepala musuh, si musuh meludahi dia, nggak jadi dia bunuh. Kenapa? Karena tadi dia membunuh karena Allah, sekarang dia membunuh karena marahnya. Nggak jadi, Pak. Ini tipis sekali nih. Nah, makanya bicara hati inilah yang Al-Ghazali ini luar biasa mampu beliau, ya. Wa ghaffarid dzunub. Ghaffar itu menutup, dia yang menutup dosa. Wa sattaril uyub, dia yang menyembunyikan aib, cacat kita. Wa mafarijil qurub, dan dia yang melapangkan orang yang galau. Bahasa kita galau, sempit kan galau. Ya, bukan cuman masalah mati bini aja galau, Pak. Kalau laki mati bini gak ada galau, biniannya mati laki yang galau, Pak. Galau seumat, nangis sebelah mata, sebelahnya mana pengganti laki unda. Wah, ini ambil galau. Nah, jadi gini, dia yang membolak-balikan hati, dia yang menutupin dosa, dia yang menyembunyikan aib, dia yang melapangkan kesempitan kita. Ya, jadi ini fokus yang beliau puji dulu Tuhan. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Salawat berkah atas sayyidil mursalin, sayyid pemimpin daripada para rasul. Boleh kita menyebut sayyid. Sepanjang dalam kalimat sayyid tidak ada pengkultusan. Toh Nabi manggil Hasan Husain juga sayyid. Bahkan sahabat saya lupanya, Sa'ad bin Mu'adz yang terluka di atas untanya, kemudian melihat itu Nabi bilang, "Qumu ila sayyidikum." Nabi bilang sayyid. Bangkit kalau sayyid kalian. Boleh, Pak. Sepanjang sayyid sebagai sebuah penghormatan biasa. Ini kadang-kadang yang berlebihan itu, Pak, yang enggak boleh. Kita menghormati sebagai wujud syukur kita dan terima kasih kita karena si Sa'ad bin Mu'adz itu berjuang, berjihad sampai dia terluka, enggak apa-apa. Kita hormatin dengan kalimat sayyid. Wali kota kita berjuang supaya kita makmur, kita panggil bapak. Yang tidak boleh begini. Kalau yang datang orang biasa kita duduk, tapi yang datang pengusaha berdiri kita. Nah, itu berlebihan. Samakan. Nah, penyamaan itu ada di mana? Dalam sholat, Pak. Coba sholat tuh rata. Mau dia kaya, mau dia miskin sama. Nggak ada orang kaya datang terlambat maju ke muka, nggak ada. Ini hebatnya. Ya, jadi saya melihat bahwa sholat itu berdampak sosial. Coba kalau kita nggak sosial, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau orang yang dusta? Orang yang pendusta agama tuh tahu kada ajar Tuhan. Jadi kita sekali-kali jangan bicara cuman tegakkan sholat, ribut tentang bagaimana sholat, bagaimana ibadah yang sesuai dengan Nabi. Sampai detik ini persoalan sholat pun beda-beda, iya kan? Tapi kau tahu nggak, kata Tuhan, yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang tadi menjajar anak yatim, dipermalukan mereka. Yadu itu kan menghardik, menarik itu yadu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, kada mau mengajak, tidak mau mengajak aja bawa, apalagi memberi. Coba bahasa Quran tuh kan, mengajak barang, kan kada semua kau memberi makan. Membawailah, ini kasihan kita bawain. Ujungnya apa? Fawailul lil musallin. Wail, baik, celaka. Nah, ini ya. Maka boleh mengucap sayyid sepanjang tidak berlebihan, ya.
Maka salawat dan salam atas pemimpin para rasul, wa jami'i syamliddin, dialah rasul yang telah menghimpunkan agama yang tercerai-berai. Kita lihat kan mazhab yang berbanyak pandangan tercerai-berai juga ada hari ini. Merasa aku yang paling benar atau yang salah. Ayo kita berjalan di atas yang sunnah. Sampai saya lihat di YouTube-nya Adi Hidayat pun, pasal Ustadz yang hebat. Ustadz jika sampai andai antum itu berjalan dari sunnah, apa enggak sunnah beliau tuh? Coba pikiran sunnah itu sempit banget bahasanya dia tuh, sunnah itu sempit. Sunnah itu menurut Inya. Ini kadang-kadang agak aneh juga. Dianggapnya apa? Saya bukan membela Ustadz Adi Hidayat, itu orang pintar, orang cerdas. Dia hafal Quran, bukan cuma Quran hafal, sampai di mana halamannya, nomornya, tempatnya tahu. Apalagi kurangnya beliau, ada aja namanya bati. Kan heran manusia kayak gini. Mohon maaf, dokter beliau yang menyambati, ya memang betul ya, paling ya sama juga saya juga, tapi dibandingkan ini dokter, ya saya kadang-kadang agak apa ya, melihat kelompok yang merasa paling sunnah. Nah, Nabi itu menghimpunkan tercerai-berainya paham agama. Hari ini kan banyak paham-paham yang tercerai-berai. Gimana caranya? Ukhuwah Pak yang utama. Wa qati'i dabiral mulhidin. Lihat. Wa qati' memutus dabiral mulhidin. Ekor memutus ekor orang yang durhaka kepada agama. Wa ala alihi tayyibin, atas keluarga beliau yang baik-baik, at-tahirin yang suci. Keluarga Nabi itu baik dan suci Pak. Wassalam katsiran, dan kesejahteraan yang banyak. Amma ba'd, nah, kita masuk pada paulah beliau. Amma ba'd. Amma ba'd itu biasa oleh para ulama-ulama klasik dipakai sebagai pemisah antara prolog dengan antara mukaddimah dengan prolog. Belum masuk isi, masih prolog. Fasyaraful insan wa fadilatuhu, kemuliaan manusia dan keutamaan dia, allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi. Nah, lihat. Kemuliaan manusia dan keutamaannya itu berada di atas bermacam-macam makhluk di dunia ini. Di mana? Jadi ada manusia yang mulia, utama di atas makhluk itu di mana? Ini menariknya gini Pak. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, manusia itu sama. Mau kulit hitam, kulit putih, kulit belang-belang, hitam putih sama. Mau dia Arab, mau dia Indonesia, mau dia Eropa, mau dia Negro, mau dia apa aja sama. Apa yang membedakan? Nilai isi. Abu Jahal dengan Rasulullah itu secara istilahnya sisi, kan ada dua sisi tuh, ada sisi insaniah, ada sisi hayawaniyah. Pada sisi insaniah Nabi jauh di atas Abu Jahal, tapi pada sisi hayawaniyah Abu Jahal lebih tinggi daripada Nabi. Kan gitu ya. Di mana sisi insaniah itu muncul adanya? Di sini Pak, kalbu, jiwa, atau dalam bahasa Al-Quran itu adalah takwa. Ya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah ini kan. Nah kita lanjut Al-Ghazali. Apa yang menyebabkan kita itu mulia di atas yang lain? Bisti'dadihi lima'rifatillahi subhanahu allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fahruhu. Lihat. Bisti'dadihi,
dengan kemampuan dia, kesediaannya dia tadi manusia kita ya, untuk lima'rifatillahi ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Ingat, mengenal. Mengenal itu jangan dipahami terlalu ini Pak, pusing kepala. Awwaluddin ma'rifatullah, ini kan pusing. Itu ketika kita sholat, ya, pada ketika kita merasakan bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu ma'rifat. Merasa diawasi, lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, merasa berdialog dengan Tuhan. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, Allah juga menyebut salat itu qasamtu, aku membagi, kata Allah, salat itu nisfain, dua. Nisfahu li wa nisfahu li abdi. Itu kan berdialog tuh. Idza qala al-'abdu, ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin quli, maka aku berkata hamidani abdi. Lihat, ini dahsyat kan? Nah, kita nggak usah terlalu jauh. Kita lihat Al-Ghazali. Sebetulnya Al-Ghazali kalau beliau itu menjelaskan, dan kita memang ini kada di macam-macami, nyaman baik. Kitab yang nyaman dipahamin pelan-pelan. Memang agak ada yang susah. Misalnya kayak Minhajul Abidin karya Al-Ghazali itu agak susah. Tapi kalau bahasa ini bahasa yang sangat nyaman ya. Kesediaan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, allati, yang mana dia itu fid dunia, di dunia, jamaluhu, indah, elok, wa kamaluhu, sempurna, wa fakhruhu, kebanggaan. Kalau kita tuh bisa kenal lawan Tuhan, maka kita itu nyaman, indah, sempurna, dan bangga. Wa fil akhirati 'uddatuhu wa dzukruhu, dan di akhirat nanti menjadi uddah. Uddah itu apa ya? Hitungannya, alatnya. Wa dzukruhu, dzukruhu itu bendahara, simpanan. Di simpanan dia. Wa inna masta'adda li ma'rifati biqalbi, dan sesungguhnya ista'adda kesediaan, kemampuan lima arifah itu untuk mengenal itu biqalbi. Nah, ini intinya, hanya bisa kita lakukan dengan hati yang bersih. Kenapa orang-orang terdahulu itu kok semua agama bahkan tuh melaksanakan puasa? Karena puasa itu melatih di sini, menahan ucapan, menahan telinga, karena telinga kita, lisan kita sudah terlalu bising dengan persoalan-persoalan dunia, yang membuat hati ini tak mampu dia mengetahui, mengenal Tuhannya, padahal Tuhan itu sendiri sangat dekat min hablil warid. Al-Ghazali selalu mengibaratkan nanti di sini juga bahwa manusia itu istilahnya seperti orang yang berada di satu ruangan bersama dengan gajah. Tapi gajah yang ada di ruangan itu tak dia lihat. Pernah nggak merasakan gitu? Kita itu cacat yang ada pada kita itu besar nggak kita lihat, tapi semut di seberang laut kita lihat. Nah, ini nih, Allah itu begitu dekat dengan kita, kita nggak bisa lihat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kenapa? Ada hijab. Nanti akan kita lihat di mana hijab yang Al-Ghazali menyebutkan. Kita lanjut dulu. Isya sudah belum ya? Maka untuk kesediaan mengenal itu dengan hati, la, bukan bijari hati, min jawarihahi, tidak dengan anggota,
bukan dengan anggota, tapi dengan qalbu. Fal qalbu, maka hati itu huwal alimu billah, dia mengenal Allah, wa huwal mutaqarrabu ilallah, dia mendekat kepada Allah, wa huwal amilu lillah, dia beramal bekerja lillah, wa huwas sa'i ilallah, dia berjalan. Jadi yang mendekat berjalan itu adalah hati kepada Allah. Wa huwal mukasyaf bima 'indallah waladai, dan dia penyingkap apa yang ada di antara Allah dan dirinya. Wa innamal jawarihu, sedangkan anggota ittiba, hanya mengumpati. Ya, ini panjang masih perolog, tapi sedikit. Jadi hati itu mengenal Allah, mendekat kepada Allah, bergawi untuk Allah, bekerja untuk Allah, berjalan kepada Allah, membuka antara dia dengan Allah. Kemudian anggota ini ittiba, mengumpati, wa khadamun, membantu, wa alatun, alat atau pelayan, yastakhdimuhal qalb, yang digunakan, dipakai, diperbantukan oleh hati. Jadi istilah Al-Ghazali, hati itu adalah raja. Panjang nih. Dikit lagi. Wa yasta'miluha isti'malal maliki lil 'abdi, dan yang mempekerjakannya, memakainya adalah sang raja kepada hamba. Hambanya mana? Nih. Maka itu yang selalu saya tutup di sini dulu. Yang gini, kuncinya itu di sini, Pak. Kalau kita ikhlas, gawian, ngalih, jadi mudah. Ini kan mau 4 aja nih. Gawian yang nyaman, kalau kita kada ikhlas, mengambil duri atau mengambil paku di jalan, itu nyaman tuh. Atau mengangkat kucing halus di tengah jalan, tuh gampang, anda kendaraan angkat. Tapi hati tak ikhlas, susah. Nah, baik, karena waktu kita, insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajian tentang kitab Ihya Ulumuddin pada bagian yang keempat, persoalan ajaibul qalb. Jadi ajaibnya hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.